Jadi daun bendera yang kita rusak itu seperti ini, kita potong pada saat tanaman padi menjelang pengisian bulir. Dari pangkal leher dulu, dari pangkal leher itu namanya patah leher. Itu juga akan mengalami kerusakan. Yang kedua, bercak daun. Jadi di helaian daun ini terjadi bercak yang diakibatkan oleh varietas mentik susu. Varietas mentik susu 240 ditambah 125, berarti totalnya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joko 25 Citylink Farm, Klinik Tani dan Agronim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga jika Tani bisa membuat konten, mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat, memberikan informasi dan cakrawala baru dalam dunia tanaman, khususnya tanaman padi. Dan untuk pemirsa sekalian, khususnya pemirsa Cikatani, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan limpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, di beberapa waktu lalu video juga sudah kita upload di YouTube Cikatani. Apa sih fungsi daun bendera pada tanaman padi? Pada saat ini, di video sekarang ini, saya akan menghitung gangguan kerusakan akibat daun bendera yang sudah kita rusak. Jadi seperti ini. Jadi daun bendera yang kita rusak itu seperti ini, kita potong pada saat tanaman padi menjelang pengisian bulir. Itu. Jadi nanti kita akan hitung berapa kerusakan atau gabah hampa di daun yang kita rusak. Untuk apa? Yang intinya kita bersama-sama untuk memahami bahwasanya daun bendera atau daun titir dalam tanaman padi di akhir fase tanaman padi tua dan pengisian itu sangatlah vital. Jadi nggak cuman kita ngebayangkan bahwasanya daun bendera itu fungsinya sebagai pelengkap. Sebenarnya malah sangat vital di akhir masa pengisian itu tadi. Dan ini adalah pembuktian bahwasanya daun bendera yang kita rusak dan daun bendera yang masih utuh itu walaupun dalam kondisi belum tua maksimal akan kelihatan sangat nyata kehilangan gabah hampa. Dan maka dari itu untuk dengan adanya kita membuat video ini, yaitu bahwasanya di akhir masa pengisian bulir padi, yuk kita selaku petani padi bagaimana caranya mempertahankan supaya daun bendera ini dalam kondisi tidak rusak. Itu. Jadi ini pembuktian, memang di sini memang kita potong. Ini varietas mentik susu. Yang satunya ini tidak kita potong. Itu. Tapi di video ini saya lebih fokus untuk menghitung gabah hampa di yang kita rusak. Nanti akan ketemu perkiraan kalau dalam 1 hektar seandainya daun bendera di tanaman padi kita mengalami kerusakan yang faktor dari dari pangkal leher dulu, dari pangkal leher itu namanya patah leher. Itu juga akan mengalami kerusakan. Yang kedua, bercak daun. Jadi di helaian daun ini terjadi bercak yang diakibatkan oleh jamur. Itu juga akan mengalami kebocoran dalam memberikan
suplai masak makanan ke bulir padi. Terus yang kedua, hawar daun bakteri. Itu biasanya di bagian pinggir daun bendera ini sudah, nah ini sudah kering. Di bagian pinggir ini kering, ini namanya hawar daun bakteri, dan itu pun akan mengurangi jumlah pengisian optimal di gabah itu. Terus pucuk kuning di akhir atau pucuk udah garing atau udah kering, itu juga akan mengakibatkan pengisian di ujung, tetapi di bagian pengisian pangkal itu tidak terisi secara sempurna. Itu. Maka dari itu, ini memang sengaja kita rusak, kita potong daun bendera 50%, sehingga kita akan ketemu berapa sih gabah hampanya. Oke. Maka dari itu kita akan perutuli, kita akan perutuli satu-satu, dan kita akan hitung yang hampa itu. Yang hampa ada berapa? Kalau yang masih ada isinya ya nanti kita sisihkan. Itu kita ambil per satu helai aja, agak sedikit lama mungkin videonya supaya lebih gampang karena kita kerja sendiri nih. Satu, ini hampa. Dua, ada isi walaupun hijau, ada isi walaupun hijau, hampa. Ini ada isi, ini ada isi, ini hampa, ini hampa, ini ada isi, ini ada isi tapi rusak. Nah, sebenarnya nggak rusak, lebih ke kayak karena kita ambil di ujungnya aja, karena yang hampa itu di bagian ujung, di bagian pangkal, di bagian ininya, ini yang hampa, makanya kita ambil paling separuh aja dari bagian malai. Kalau kita ambil semua terlalu panjang videonya. Hampa, isi, hampa, hampa, isi, hampa, rusak.
yang hampa, yang isi, dan yang rusak. Kenapa yang rusak juga kita pisahkan? Karena kemungkinan besar gabah ini kalau digiling jadikan beras itu lebih ke jadi menir atau gabah yang patah-patah. Makanya kita pisahkan nanti yang kira-kira dia akan menjadi menir dan yang optimal. Walaupun hijau, karena ini memang belum optimal tua, maksudnya paling sekitar seminggu lagi tua. Cuman karena ini roboh, yang bagian sampel kita buat dipotong ini, makanya kita ambil sekalian. Tapi daripada tambah rusak kan gitu, nanti video kita juga nggak bisa optimal lah ininya. Jadi kemarin agak robohan. Kita cuma ambil separuh, nanti sisanya kita hitung yang jadinya. Rusak. Nah juga selain juga di akhir fase ini gangguan, selain dari yang penyakit juga gangguan dari walau sangit. Itu juga bisa membuat hampa. Kalau sangit biasanya hampanya ininya agak hitam padinya. Selain hampa juga apa ya, lebih mengarahkan dia rusak kita jadikan ke hampa, karena nanti dia akan jadi menir. Dan kalaupun di ini kan menir terus dia kempes, kalau dijemur akan kempes karena dia nggak akan isi optimal, nanti akan berserakan lagi di hampa dan rusak. Kalau di ujung hampir tidak ada yang hampa atau yang gabung di bagian ujung malai, karena dalam budidaya tanaman padi ini yang kita ambil. Kita nggak cari daun bagus, kita nggak cari ini. Daun bagus adalah penunjang, tapi yang kita cari adalah hasil atau produksi. Kadang-kadang kita terlena dalam proses pemupukannya itu, yang penting daunnya bagus kan gitu. Sebenarnya enggak harus, tapi itu penunjang. Kalau nggak bagus juga dari awal nggak bagus, semuanya juga akan rusak. Tapi kalau bisa itu di akhir masa pengisian ini, karena ini yang akan mempengaruhi tonase atau bobot tanaman, dan kita akan jadikan satu yang rusak sama yang hampa. Itu kan kalau dia memang hanya di sini bahasanya ini. Nanti kalau dijemur kempot, kalau sudah kempot ya ini susah.
kita hitung keseluruhan bulir padi dalam satu malai padi mentik susu itu. Kita nggak ada alat, kita pakai ini aja per 55 atau per 10 biar gampang. Ini yang isi. Kita buat per 10 aja dulu biar enak menghitung. Ini juga akan terhitung. Agak jelimet ya, tapi nggak apa-apa, agak sedikit lama videonya. Jangan lupa di subscribe, komen, like, ataupun diberikan masukan tambahan supaya petani secara umum juga ada pemahaman yang sama-sama bisa untuk meningkatkan produksi padi.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi yang gabah bagus ada 240 bulir, dan kita akan ini di gabah hampa. Gabah hampanya Rolo Patmo jadi gabah isinya gabah yang memang normal. Jadi dalam satu malai yang saya hitung varietas mentik susu 240 ditambah 125, berarti totalnya 350 bulir. Jadi totalnya untuk mentik susu yaitu yang saya tanam 350 bulir padi per malai. Dan yang gabah isi itu 240, yang gabah hampa karena faktor si daun benderanya kita rusak 125 bulir gitu. Jadi kita buat persentase dan juga kalkulator ya. Ini 240 ditambah 125, 365 dikurangi 125 dibagi 365. Jadi gabah hampanya itu gabah hampa di sini 34% yang hampa karena faktor kerusakan daun bendera, dan
yang isi berarti ada 66% itu gabah isi ini. Kalau gabah hampanya 34% atau 30%, kurang lebihnya di angka 30-34%. Di sini di angka 66% itu. Jadi ini video yang bisa kita buat mudah-mudahan memberikan pemahaman yang lebih untuk menjadi petani yang maju, yang berorientasi di produksi. Karena apa? Karena sekarang lahan pertanian untuk di seputaran kita sudah banyak yang beralih fungsi ke perumahan dan lain sebagainya. Maka dari itu, yuk kita berbuat untuk membuat produksi padi, karena sebagai makanan pokok kita itu jauh lebih bagus dengan kondisi lahan yang sudah mulai berkurang kalau di seputaran kota saya, kan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.